محمد وعلى آله وأصحابه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia di pagi yang cerah dan redup ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam arti marilah kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan sesungguh-sungguhnya, tentunya dengan selalu mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini umat Islam seluruh dunia merayakan datangnya hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, hari besar kedua bagi umat Islam. Pada hari ini bagi umat Islam yang mampu sangat dianjurkan untuk memotong hewan kurban sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, dalam sejarahnya ibadah kurban bermula dari sikap dan tindakan seorang nabi yang bernama Ibrahim dan anaknya Ismail, yang selalu mengerjakan yang terbaik dan mempersembahkan yang terbaik atas semua perintah yang diterimanya. Setelah dalam waktu yang lama menunggu kehadiran putranya, dan kemudian Allah memberikan putra yang bernama Ismail, Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya itu ketika sang anak berumur sekitar 13 tahun. Pada peristiwa inilah yang direkam dalam Al-Quran dalam surat As-Saff ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Perintah untuk menyembelih Ismail ini merupakan ujian yang kesekian kalinya bagi Ibrahim. Sebelumnya Ibrahim pernah diuji dengan sulitnya mencari Tuhan yang termaktub dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz zalimin. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Falamma ra'a asy-syamsa bazighan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar."
Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin." Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ia pun pernah diuji dengan sulitnya menghadapi tantangan kaumnya yang bengis, yang tega membakarnya hidup-hidup, yang terekam dalam surat Al-Anbiya ayat 68. Orang-orang kafir pada masa Ibrahim itu berkata, "Qala harruku wangsurul alihatakum in kuntum fa'ilin." Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Dalam ujian itu Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Ibrahim berhasil lolos. Tibalah ujian yang tidak kalah beratnya, yakni sejauh mana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa besar cintanya kepada Allah bila dibandingkan dengan cintanya kepada putranya Ismail. Perintah penyembelihan ini sesungguhnya merupakan ujian yang amat berat bagi Ibrahim. Sebagaimana seorang ayah yang telah sekian lama merindukan kedatangan seorang anak, dengan berat hati Ibrahim berkata kepada putranya Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ibrahim pun semakin mantap setelah mendengarkan jawaban Ismail yang sungguh di luar dugaan. "Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap tahun kisah itu kita dengarkan, namun penggalian makna akan selalu berkembang sesuai dengan situasi yang tengah terjadi di setiap masyarakat. Kisahnya tetap, tapi maknanya terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Itulah makanya menghayati kisah penyembelihan Ismail mesti menangkap makna terdalam yang terkandung di dalamnya. Sedikitnya ada 5 pesan yang dapat kita ambil. Yang pertama, untuk menjadi orang baik itu butuh pengorbanan walaupun amat berat. Ismail menyerahkan dirinya untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Pengorbanan bapak dan anak ini akhirnya diridhoi oleh Allah. Ismail kemudian tumbuh menjadi orang yang sukses dan anak turunnya banyak menjadi nabi. Salah satu keturunannya adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para pemuda, kepribadian Ismail itu pantas untuk dicontoh. Pada usianya yang baru 13 tahun, ia telah tumbuh menjadi pribadi yang matang. Ada 5 sikap mulia yang dimiliki Ismail saat itu, yakni berbakti kepada orang tua, mandiri, realistis, suka berbuat baik, dan mampu mengendalikan keinginannya. Sikap berbakti kepada orang tua terlihat saat Ismail menerima perintah ayahnya dengan penuh keikhlasan, merupakan bukti bahwa Ismail adalah anak yang soleh. Ia tidak pernah membantah keinginan orang tuanya. Apapun yang diinginkan ayahnya, ia lakukan dengan penuh keikhlasan. Kemandirian Ismail terlihat
saat ia mampu mengambil keputusan secara mandiri tanpa bergantung kepada siapapun. Ia tidak cengeng, kesulitan sebesar apapun mampu ia tanggulangi dengan tetap berpedoman pada ajaran agama. Sikap realistis Ismail terlihat saat ia menerima takdir Allah bahwa dirinya harus berkorban. Bagi seorang pemuda, menerima kenyataan bukanlah hal yang mudah. Masa muda adalah masa yang penuh dengan ledakan keinginan yang melangit. Usia 13 tahun seperti Ismail memiliki energi kuat untuk mencari perhatian orang lain agar egonya diakui. Satu sisi, ia sudah ingin dianggap sebagai orang dewasa, namun ia belum bisa meninggalkan karakter kekanak-kanakannya. Masa 13 tahun cenderung untuk melepaskan diri dari identifikasi lama dan mengidentifikasi dirinya layaknya seorang idola yang diidolakan. Masa seperti inilah yang dalam ilmu psikologi disebut dengan periode prapubertas yang berlangsung saat seseorang berusia antara 12 sampai dengan 14 tahun. Walaupun masa ini merupakan masa seseorang selalu melambungkan keinginannya seperti sang idola, namun Ismail mampu bersikap realistis. Ia menerima takdir dengan penuh keikhlasan. Ismail mampu menjaga staminanya untuk selalu berbuat baik dan mampu mengendalikan keinginannya. Ia tidak terpenjara dan didikte oleh keinginan setan dan nafsunya. Walaupun dalam hati kecilnya ia ingin seperti anak-anak yang lainnya yang suka bermain, bersenang-senang, namun ayahnya memerintahkan sesuatu, ia taat dan tanpa membantahnya. Sikap mulia Ismail itulah yang perlu kita hidupkan pada masa sekarang ini. Untuk itu, bagi para remaja perlu melakukan paling tidak dua hal. Yang pertama adalah mempelajari perilaku tokoh-tokoh besar pada masa lalu seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu maka remaja dapat memiliki banyak tokoh alternatif yang lebih baik untuk dijadikan idola. Bahaya yang dihadapi kaum remaja saat ini adalah mengidolakan orang-orang yang tidak pantas untuk dijadikan idola. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang soleh. Masa remaja adalah masa-masa yang paling mudah meniru. Oleh karena itu, remaja banyak membutuhkan nasihat dan contoh di sekitarnya. Bila teman-temannya baik, maka ia akan tumbuh menjadi baik. Namun bila teman-temannya jahat, maka akan menularkan kejahatannya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan kedua, kita harus menjaga jarak dengan apa yang kita cintai. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai dunia, namun manusia sering lupa dunia dianggap segala-galanya. Ia berusaha untuk menggenggamnya erat-erat tanpa peduli pada sesama. Padahal seperti tercemin pada namanya, dunia berasal dari kata Arab dana yang berarti dekat dan rendah. Artinya bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, dunia dan seisinya ini jauh lebih rendah nilainya. Dunia hanya sementara, tapi akhirat kekal selamanya. Ibrahim memberi teladan pada kita. Janganlah rasa cinta pada dunia mengalahkan tugas kita untuk lebih mencintai akhirat dan dapat berbuat baik kepada sesamanya. Pesan yang ketiga, kita harus peduli pada sesama. Syariat berkorban yang berupa penyembelihan hewan dan membagikannya pada kerabat dan kaum miskin, mendidik kaum yang mampu untuk selalu peduli pada yang miskin. Namun perlu disadari bahwa kepedulian itu harus memiliki makna yang luas, tidak sebatas pembagian daging dalam waktu 4 hari saja. Akan tetapi kepedulian itu juga harus tumbuh secara berkelanjutan, gemar berbagi kepada sesama, sehingga tumbuh rasa dalam hati
betapa nikmatnya dan indahnya saat berbagi. Pesan yang keempat, nafsu tidak perlu dibunuh tetapi harus dikendalikan. Ibrahim mampu mengendalikan hawa nafsunya walaupun itu sangat berat. Manusia memang berbeda dengan hewan dan malaikat. Manusia diberi nafsu sebagaimana hewan, tapi tidak seperti hewan yang dibolehkan menurutkan hawa nafsunya. Manusia diperintahkan untuk mengendalikannya, sementara malaikat tidak diberi nafsu. Oleh karena itu, ia secara naluriah selalu taat kepada penciptanya. Pesan kelima, hidup yang berkah jauh lebih penting daripada hidup sarwotura atau berlebihan. Sebagai manusia normal, Ibrahim pasti keberatan bila apa yang dimilikinya dan sangat dicintainya itu dihilangkan atau dikurangi. Tetapi ia memilih rela untuk dikurangi salah satu kelengkapan hidupnya demi mengharapkan hidup yang diberkahi oleh Tuhannya. Korban, sedekah, zakat, haji yang secara lahiriah tampak mengurangi harta, sesungguhnya merupakan upaya untuk memperoleh keberkahan hidup. Keberkahan hidup amatlah penting. Apalah artinya harta banyak bila tidak berkah? Hidup tidak tentram, hati berselimut gundah dan gelisah. Dan hanya dengan hidup berkah, hati menjadi tenang dan tentram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhirnya, marilah khutbah Idul Adha pada tahun ini kita tutup bersama dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar hidup kita mendapatkan berkah dan pada akhirnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang dirahmati hidupnya, tempatnya satu-satunya kelak di akhirat adalah di surga. Innallaha wa malaikatahu yusallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada kaum muslimat jamaah Sholat Idul Adha lapangan sepak bola Sendati bahwasanya infak pada pagi hari ini terkumpul sebesar 6.606.000 rupiah
Sekali lagi kita sampaikan pada kaum muslimat bahwa infak pada pagi ini sebesar Rp6.606.000. Terima kasih.